Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita melanjutkan perkuliahan sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu materinya tentang pendahuluan dan pokok bahasan peristiwa perpindahan. Sekarang viskositas dan mekanisme perpindahan momentum ya. Yang nanti tentang hukum Newton tentang viskositas, keberagaman viskositas pada tekanan dan suhu, tensor flux dan momentum. Oke, materi ini kebetulan kalau dengan menggunakan introductory transfer phenomena dari bukunya Bird ya. Itu kalau melihat dari bab satunya memungkinkan untuk memakai materi buku ini, jadi dipakaikan ini ya. Bisa dibuka di halaman 15 ya. Judulnya adalah chapter 1 Viscosity and Mechanism of Momentum Transport. Yang ada di sini ada convective momentum flux tensor hingga concluding comments. Nah, ini bisa kalian baca dulu ya, karena ini juga berbahasan dengan 1-7 dari chapter ini itu dia akan membahas aliran ya dari fluida yang viskus ya, dari molekular ini dia membahas yang ada di sini sebenarnya. Sebentar. Ini ya, dia membahas ini. Lalu ada lagi yang sama yang ini nih. Ini inti dia yang kemarin. Yang dimaksud dia ya. Oke, saya tidak ke sini, saya langsung ke halaman selanjutnya ya. Tapi ini tuh tentang bab ini ngisiin apa aja lah ceritanya ya. Oke lah, ya. Fluid dynamic melibatkan dari transfer momentum ya. Ada dua mekanisme di sini, yaitu yang pertama convective momentum transport dan molecular momentum transport. Jadi ini fenomena yang akan dilihat ya. Nah, kombinasi dari dua tipe transport tersebut akan dijelaskan di bab 1.3 yaitu total momentum flux tensor. Nah, convective transport itu yang pertama ya. Yang ini, bahasan yang pertama ini. Itu melibatkan hanya satu properti fisika ya. Yang dinamakan adalah fluida, density dari fluida. Kalau kita bilang sini rho. Lalu di sini dia bilang molekuler dari transport molekuler melibatkan dua properti fisika, yaitu viskositas dan dilatasi dari viscosity, yaitu sini dia labelkan dengan K ya. Kalau dicek ada yang K ini juga bisa konstanta Boltzmann ya. Lalu di poin 1.4 dia akan menunjukkan data eksperimental untuk beberapa viskositas ya, dengan range yang besar ya untuk gas dan liquid. Sedangkan 1.5 buku ini akan menggunakan korelasi dari data viskositas fluida yang didapatkan dari beberapa ilmuwan lah kalau bahasa sini ya, untuk mengilustrasikan bagaimana viskositas gas dan liquid itu bergantung pada tekanan dan suhu, dan untuk menunjukkan bagaimana nilai viskositas itu dapat dihitung atau dikalkulasi atau diestimasi bahasanya sini. Lalu 1.6 buku ini akan menunjukkan dari rigorous dari teori molekular rigorous ya. Ini maksudnya yang lebih besar ya maksud sini. Untuk viskositas dari gas ketika dia densitasnya rendah, massa jenisnya rendah. Lalu di poin 1.778 ada persamaan yang digunakan ya lebih luas untuk viskositas liquid dan suspensi. Tapi di bab ini ya ceritanya di bab ini tuh concernnya dengan persamaan untuk momentum flux ya, ceritanya aliran momentum perluas area per satuan waktu yang kuantitasnya dibutuhkan untuk menghitung ya, men-setting, mengatur persamaan untuk menemukan ya distribusi kecepatan dalam sistem aliran. Dan kemudian persamaan tersebut itu untuk laju alir ya ceritanya, yang bentuknya dalam sistem geometri dan juga properti dari fisika tersebut. Oke.
Kita lihat di halaman selanjutnya ya ceritanya. Oke, ini ada convective momentum flux ya. Ceritanya itu dia akan membahas 3 hal, yaitu unidirectional shear flow, lalu general 3-dimensional time dependent flow, lalu yang satunya itu adalah flow in curved linear coordinate. Oke, di sini ya, dugaan dari transfer momentum konvektif itu dikenalkan di chapter sebelumnya, di chapter 0. Poin 4, di sini kita akan melihat bagaimana perkembangan dari persamaan dari flux momentum konvektif. Nah, di diskusi ini, di convective momentum flux itu dibagi menjadi unidirectional shear flow, general 3-dimensional flow, dan juga flow in curved linear coordinate. Oke, poin yang pertama di unidirectional ya, shear flow itu dia melihat dari gambar 1.1 ini ya ceritanya. Ya 1.1 ini ya, di mana fluida itu mengalir dalam arah X ya, di antara sepasang ya plate yang paralel. Nah, jarak antara dari dua bidang tersebut itu adalah Y0 dan V0. Ceritanya yang posisinya di situ, V0 itu adalah kecepatan konstan dengan dimana ya plate-nya lebih rendah ketika bergerak tuh menuju ke arah kanan. Ceritanya dikatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan plate-nya bergerak, kecepatannya mengarah ke kanan, ya ceritanya, itu sebenarnya saat itu kecepatannya akan konstan dan plate-nya lebih rendah. Nah, seperti yang didiskusikan di poin sebelumnya, ya di chapter 0, laju alir, ya, dari aliran fluida di arah X yang melalui sebuah elemen area, di sini disimbolkan di Y, delta Y dz, itu tegak lurus dengan dengan arah aliran. Sehingga di sini dituliskan, karena tadi bergerak terhadap X, ya di sini Vx, delta Y, delta Z. Nah, jadi persamaannya tuh di sini, volume fluida per waktu, momentum X dibagi volume dari fluida, dan momentum X per waktu di sini disebutkan. Nah, ini yang dikatakan adalah convective flow of momentum, sehingga di sini ini saya bacanya P ya. Pxx sama dengan rho Vx Px ceritanya. Nah, ini merupakan persamaan yang di sini dimensinya dari momentum per luas area, lalu sini waktu. Posisi yang kedua ya yang akan dibahas adalah general 3-dimensional time dependent flow ya. Di sini kita akan secara umum ya membahas dari sistem aliran yang mana lebih complicated ya dibandingkan dari gambar 1.1 ini ya. Sebuah pertimbangan lah ya, pertimbangan dari sebuah aliran yang umum di 3-dimensional di jarak ya 3-dimensional tree ini dengan 3 kecepatan komponen yang bergantung semuanya pada koordinat spasial. Jadi ada Vx di sini, Vy, Z, berarti secara nggak langsung X, Y, Z lah ya kita bilang. Itu dilihatkan di gambar si 1.2 ini dia bilang. Nah, komponen dari flux momentum itu dapat didedukasi ya melalui generalizing the discussion ya yang diarahkan ke gambar 1.1 strip 2. Nah, ini dianggap gambarnya ini adalah reaktor. Kesannya kalau di sini reaktor berpengaduk ya di sini. Nah, ini kan kesannya di sini kan ada bahasa perpendicular ya ceritanya. Mana tadi ya? Saya tadi sudah baca perpendicular. Nah, ini maksudnya tegak lurus ya ceritanya. Tegak lurus nih pola alirannya. Ketika dibesarkan gambarnya seperti ini. Nah, ketika diambil bagiannya dari sini tuh diambil bagiannya, ada kartesiannya X, Y, Z. Jadi kalau bergerak ke kanan ini ada X, bergerak ke atas adalah Z, bergerak ke arah sana adalah si Y itu sendiri. Nah, ini dari sisi ngambil sebelah kiri ya, samping. Ini dari depan, jadi bergerak ke depan atau ke belakang. Ini dari atas ke bawah gerakannya. Nah, jadi di sini adalah flux momentum konvektif yang melalui sebuah bidang ya ceritanya ya. Unit area yang tegak lurus dengan arah koordinatnya. Nah, lihat panah dari tiap koordinatnya ya ceritanya. Sehingga ini kan geraknya ke X ya ceritanya. Kan dia
ke depan atau ke belakang seperti ini ya. Jadi lihat tangannya ya, gini. Ini sorry ini ya, seret. Jadi gerakannya adalah X. Nah kalau yang ini gerakannya dia ke sini. Nah ini kan dia begini, set. Nah ya, ini kan dicerminkan. Nah yang Z ini harusnya sorry yang ini ya, ini kan dari depan ke belakang ya ceritanya. Oke, yang ini dia naik ke bawah. Nah itu Z ya, ini maksudnya ilustrasinya ya maksudnya. Nah beberapa di tengah dari aliran ini kita dapat mengimajinasikan ya sebuah elemen volume ya yang cukup kecil. Kita ambil incrementnya, dia bisa increment delta X, delta Y, bisa juga delta Z. Nah yang fix dalam ruang yang melalui dari fluida yang mengalir. Nah, tentunya dalam volume yang lebih kecil tadi ya, elemen tadi, vektor kecepatan dari V itu diperkirakan ya konstan selama melalui itu. Maksudnya dia bergerak ke atas atau dia ke depan atau dia bergerak seperti ini. Dianggapnya konstan. Nah, melintasi dari bidang yang tegak lurus tadi terhadap arahnya si X itu adalah gambar yang A. Nih, dianggap dia ya X ini set begini gerakannya. Oke, terus juga komponen dari flux dari momentum X, lalu ada momentum Y, ada momentum Z itu diberikan di persamaan satu strip 3, satu strip 4, satu strip 5. Jadi secara nggak langsung kayak PXX, PYX, PZX ya. Sebenarnya huruf yang di belakang kedua dari PXY, nggak bisa ngeliat sini ya, PXY, ya, huruf X ini yang kedua itu adalah arah sebenarnya ya. Sedangkan yang kalau di depan itu bukan arahnya ya, maksudnya apa ya tadi ya, nanti ada di sebentar udah saya coret-coret. Yang satunya itu sorry yang pertama itu arah, yang ke belakang adalah momentum ya, ini. Jadi yang depan ini arah, jadi PYX, jadi Y-nya itu adalah arah. Kalau X-nya huruf yang kedua adalah momentumnya. Oke. Terus similar juga membentang dari bidang yang tegak lurus ya dengan arah Y, lalu ini adalah arah Z. Nah, notasi dari huruf yang ada di bawah ya, subscript ya. Lalu juga ada rho, PI, PZ itu juga memberikan arah dari transport, dan juga yang kedua dia memberikan komponen ya, momentum yang akan ditransportkan. Kuantitas dari komponen seperti rho PIJ, PIPJ itu punya dua subscript yang dihubungkan dengan koordinat direction. Nah, jadi yang PI, I-nya itu ya dianggapnya di sini ya. Nah, yang pertama dia bilang dihubungkan dengan vektor, lalu yang untuk pembelian vektor itu ada di appendix A, yaitu ada di halaman 687. Di sini ya, dia bilang dua subscript dihubungkan dengan arah koordinat yang direferkan ya, ditujukan ya, maksudnya diarahkan ke tensor itu tentang kuantitas ya, seperti kecepatan. Nah, subscript satunya yang J ya, jadi yang tensor itu PI, I-nya, J-nya itu adalah vektornya, dia bilang di sini ya. Kalau dilihat dari sini jadinya kebalik ya dia melihatnya ya. Yang sini J-nya adalah tensor, I-nya adalah vektornya. Dilihat ya, maksudnya karena di sini dia tidak menyebutkan I, cuman bilang have one subscript ya, have one subscript. Nah, ini yang artinya subscript yang mana nih, yang depan duluan atau yang belakang jadinya ya. Ini deh. Oke, lanjut. Ini summary-nya ya. Untuk dari komponen flux momentum konvektif ya ceritanya. Di sini ada X, Y, Z, direction normal to set surface ya, terhadap bayangan permukaannya. Terus ini flux dari momentum yang melalui dari permukaan yang terbayangi ya di sini. Jadi kalau sini X, jadi VX. Nah, sini kan dia Y, ini Y, jadi VY, VX. Lalu ini Z, VZ, VX. Jadi sambil menjelaskan, dilihat lagi ya bukunya ya. Oke, jadi sini ada 9 dari ini ya. Ini kan 3, 3, 3, 9 ya. Mungkin
dia mensimbolkan dengan P rho V ceritanya, dimana V adalah tensor flux momentum konvektif ya ceritanya, lalu VV adalah dielectric product dari kecepatan vektor itu sendiri ya, dan konvektif tensor komponen itu dirangkum di tabel 1.1 strip ini. Nah, catatannya dari vektor ini dia punya 3 komponen dan satunya itu berhubungan ke masing-masing arah koordinat ya. Nah, order yang kedua tensor dan dielectric product ya seperti ini. Oke, yang ketiga dari momentum flux tensor itu ya ceritanya adalah flow in curved linear koordinat ya ceritanya. Nah, ini maksudnya curve linear koordinat itu dia cylindrical dan spherical koordinat. Yang sebelumnya kalau yang ini kayak Cartesian ya. Nah, di sini dia bisa lambangkan yaitu flux momentum konvektifnya dalam persamaan PIJ, jadi sini rho PI dan PJ ceritanya. Dimana ini again interpret as the convective flux ya, dari momentum yang ditransportasikan ke arah I-nya ini siapalah ya, X, Y, Z yang arahnya itu ada positif, kecuali IJ-nya itu nanti di cylindrical ya atau spheris, karena dia bisa bernilai negatif kalau yang di cylindrical dan spheris. Kalau yang di yang plane yang tadi bidang itu dia pasti positif. Oke, jadi di sini kalau misalkan dia cylindrical dia RPZ, lalu spherical itu dia ini ya ceritanya R theta kalau ini bilangnya flux juga sih ya ceritanya ya. Oke. Bahasan yang kedua itu dari buku chapter 1 ini adalah molecular momentum flux tensor atau hukum darinya Newton ya. Di bahasan sebelumnya kita mendiskusikan bagaimana momentum ditransportasikan ya melalui pergerakan bulk yang ada dari fluida tersebut, tapi ada mekanisme lainnya ya dari momentum yang dapat ditransportasikan. Jadi bisa disebutkan namanya adalah motion ya, interaction ataupun tumbukan dari molekul fluida tersebut. Nah, sebelumnya juga kita sudah mengembangkan persamaan dari molekul momentum flux ya dengan melalui pertimbangan yang 3 tadi, unidirectional, general 3-dimensional flow, lalu juga sama curve linear koordinat. Nah, jadi dia masih bahas itu juga ya dari hukum Newton dari tensor flux momentum molekuler. Nah, sekali lagi kita juga akan mempertimbangkan aliran yang simple saja, sederhana saja, di mana sebuah fluida ya, yang ini fluidanya yang bisa dikatakan gas ataupun liquid, itu diletakkan di antara dari sepasang plate paralel yang dimana masing-masing area A itu dipisahkan oleh sebuah jarak yang namanya adalah YO. Nah, sistem ini initialnya ada di akhir ya kesannya ya, di ujung, dan waktu awalnya berarti 0. Dengan semakin rendahnya plate itu diatur dalam pergerakannya agar si arah dari X-nya itu positif dengan kecepatan yang konstan, dianggap dia V0. Nah, ketika waktunya meningkat, fluidanya akan mendekati plate yang semakin rendah di sini untuk meningkatkan momentum. Nah, ketika itu berturut-turut ya layernya ya, layer itu lapis-lapis dia dari fluidanya, arah dari Y itu akan meningkatkan momentum dan akhirnya profil kecepatan yang steady state itu bisa kita peroleh ya ceritanya. Oke, di sini ini masih beberapa cerita ya, jadi saya kayak mendongeng ya mentranslasikannya ya. Nah, kita juga membutuhkan ya dari aliran itu dibuat laminar sama dia ya ceritanya. Seperti ini dia contohkan ya, sebuah madu dituang dalam kontras yang secara ketinggian dia itu tidak beraturan ya, turbulens ini mengalir, dan satu sisinya itu dia merupakan campuran dengan kecepatan yang tinggi.
Nah, ketika dia ada di keadaan yang akhir, steady state ya, pergerakannya itu dapat dicapai. Dan gaya yang konstan di arah X itu akan membesar dari perbesaran dari F atau gaya itu dibutuhkan untuk maintenance dari pergerakan plate yang semakin rendah, semakin ke arah ke ujung dari arah X ya kalau di sini mah ya. Nah, jadi persamaannya itu adalah F per A, ini gaya persatuan luas, mu V0 kali per Y0 ya di sini ya. Nah, ini si F ini gaya itu proporsi terhadap luas area dari plate dan kecepatannya dari yang semakin rendah dari plate itu, dan inversi ya, maksudnya berlawanan proporsionalnya terhadap jarak antara dua plate. Nah, konstanta dari proportionality dari mu itu adalah properti fluida yang dikatakan adalah mu ya, ini mu ya, viscosity maksudnya. Nah, persamaan yang di atas ini ditulis ulang sama dia ya, sehingga yang FA ini kan dia tuliskan sini, ini saya bacanya to ya, to YX ya ceritanya di sini. Jadi arahnya Y, ini kecepatannya ada di X ya. Dia ganti ini jadi min mu, ini Vx, jadi velocity-nya di X dan bergeraknya arahnya adalah Y. Nah, persamaan ini adalah bentuk ya ceritanya dari shearing force persatuan area atau shear stress di sini. Di sini dia proporsinya terhadap nilainya negatif ya dari gradient velocity. Nah, disebut juga ini adalah hukum Newton yang untuk viscosity-nya ya, dari viscosity-nya. Nah, Newton itu menyarankan dari hukumnya ini adalah empiris ya. Ajuan yang paling simple sekali ketika dibuat untuk menghubungkan shear stress dan gradient kecepatan. Nah, dari hubungan yang linear ini yang sangat sederhana dapat dibuktikan bahwa cukup berguna untuk gas, posisinya dengan MR untuk gas, lalu untuk liquid dengan MR yang kecil ceritanya ya, dan juga beberapa liquid yang bisa dikatakan itu dia masuk kategori dari fluida Newtonian. Lalu ada beberapa liquid yang polimer ya, ceritanya polimerik ini ya, lalu suspensi partikulat, dan juga beberapa fluida yang kompleks itu tidak digambarkan di persamaan di atas ini. Jadi bisa dikatakan dia adalah fluida non-Newtonian. Tapi itu didiskusikan di chapter 8 sama dia. Kuantiti dari tau Yx itu dapat diinterpretasikan dengan jalan yang lain ya. Nah, di sini ada pergerakan permukaan padatan ya ketika Y sama dengan 0. Fluida itu mendapatkan sejumlah momentum ya. Nah, di fluidanya ya adanya memberikan momentum ya kepada lapisan yang dekat dari fluida tersebut melalui pergerakan secara molekular. Bisa juga interaction dan collision ini yang kemarin ya. Sehingga menyebabkan layer yang the adjacent ini menyisakan di pergerakan ke arah dari si X. Di sini momentum X itu ditransmisikan ke arah Y yang positif, dan di sini posisinya adalah melalui interaksi secara molekular. Sehingga yang tau Yx itu ceritanya bisa dikatakan dia adalah momentum X ini yang belakang ya, dengan arah Y yang positif. Jadi si tau Yx, jadi huruf yang pertama ini dia adalah arah, ini adalah momentumnya ya ceritanya. Oke, lanjut lagi ke sini ya. Ini cukup banyak ya, nanti videonya dipotong-potong beberapa ya. Oke, ini summary-nya ya. Dia bilang dengan si untuk tau Yx ya, flux ada Vx, Y viskositas, dan V dia SI CGS ya ceritanya. Nah, sini ada dual interpretasi dari tau Yx ya sebagai gaya persatuan luas atau shear stress di sini. Jadi kita juga akan dapat memanggil kuantiti dari viskositas shear stress itu sebagai flux momentum viskos. Nah, kedua interpretasi tersebut berguna dan akan didiskusikan secara detail di bawah ini ya. Nah, di sini ya ada istilah di sini downhill ya. Downhill itu kayak pergerakan dari area yang
kecepatan tinggi ke area yang kecepatannya rendah ya, ceritanya ini diartikan dengan downhill. Jadi kayak dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, dan gradien dari kecepatan tersebut ya itu dikatakan adalah driving force. Itu istilah yang ada di teknik kimia lah, misalnya dari suhu tinggi suhu rendah ya, itu dikatakan driving force di sini untuk transport momentum molekuler. Sering fluid dynamic ya menggunakan simbol V untuk menunjukkan ya viskositas yang dibagi oleh dari density tersebut nih ceritanya ya. Ini dianggap ada beberapa, dan yang ini namanya viskositas kinematik. Biasanya ada beberapa orang menyebutkan itu Newka ya ceritanya. Jadi viskositas dibagikan rho. Nah, terus kita juga di sini ada beberapa ya. Jadi persamaan ini itu sebenarnya adalah tau Yx sama dengan min mu dvx per dy yang ada di ini ceritanya ya 1.2 strip 2. Sehingga kalau kita mau nyari mu-nya saja ya tinggal diputar lah di sininya ya. Oke, di sini ada example 1.2 strip 1 ya. Dia bilang ini kan masih si unidirection ya ceritanya. Jadi ini kondisinya unidirection shear flow ya. Tolong kamu dong hitungin flux momentum yang steady state tapi satuannya lbf per feet kuadrat ketika kecepatan dari fluid yang semakin rendah itu V0 itu ada di gambar 1.1 strip 1 di point D, itu dia adalah 1 feet per second dengan arah X yang positif. Nah, di situ ada kecepatannya adalah 10⁻³ feet dengan fluida viskositasnya adalah 0,7 centipoise. Tolong dihitungkan. Nah, persamaannya kan ini ya ceritanya. Terus bentar ya. Ada hitungannya di bawahnya udah saya hitungkan. Nah, di sini konversi dulu itu adalah centipoise ke lbf second per feet kuadrat. Jadi kamu tinggal cek di halaman 744 itu ada tabel konversinya ya. Sebentar ya. Oke, ini tabel 744 ya ceritanya. Ini nih. Ini gede banget bukunya ya. Bentar ya. Ini kan dia posisinya poise ya ceritanya. Yang ini centipoise yang angka 1 ini. Nah, 1 centipoise itu nah ini lbf second feet kuadrat 2,0885 kali 10⁻⁻⁵. Oke, kita balik lagi di sini. Ya, di sini sudah ditaruh data ya sama saya dari data halaman 744. Jadi kalau 0,7 centipoise itu berapa? LBF second per feet kuadrat. Ya udah, tinggal dikonversi saja. Yaitu 0,7 kan seperti ini ya. 1 centipoise ada 2,0886 kali 10⁻⁵. 0,7 centipoise berapa? Ya udah kali silang. 0,7 kalikan 2,0886 kali 10⁻⁵ dibagi centipoise. Dapatlah 1,46062 kali 10⁻⁵ LBF second per feet kuadrat. Lalu di sini dia mau cari profil kecepatan ya, dianggapnya di sini dia linear. Jadi dvx per dy adalah V0 per ini. Nah, ini analogi saya ya. Ini kan dpx per dy. Jadi dpx itu adalah vx kurang y0. Nah, sedangkan ini ada posisi di bawah, jadi y0 kurang y. Jadi 0 dikurang v0, y0 dikurang 0 di sini. Jadi min v0 per y0. Oke. Dan arah ya. Sehingga nanti ini saya juga lihat tulisannya ada yang salah di buku ini ya. Kalau kita masukkan min V0, V0-nya itu 1 feet per second, lalu Y0-nya adalah 10⁻⁵ feet ya ceritanya. Maka di sini hasilnya adalah min 10⁻⁵ per second ceritanya. Lalu kita masukkan ke persamaan tau Yx sama dengan min mu dvx per dy. Nah, min 1,44 ini kan kita dapat dari sini ya ceritanya. Oke, di sini terus kok ini negatif ya padahal. Oh ya, negatif ini dari persamaannya sendiri ya ceritanya. Terus ininya jadinya min 1,44 tadi yang hasil hitung di sini ya, yang
centipoise ke lbf second feet kuadrat. Lalu yang satunya 10 kuadrat min 5 min 3 itu dari sini, sehingga didapatkan adalah 1,46 kali 10 kuadrat min 2 lbf feet kuadrat. Oke, masih lanjut ya. Oke, di sini yang poin kedua adalah general three-dimensional three-dependent flow. Ini adalah generalisasi hukum Newton yang menggunakan stress dan momentum flux komponen dibandingkan menurunkannya, yang dimaksud dia. Ya, inti dari sini maksud dia. Lalu di sini pertimbangannya adalah elemen dari volume yang sangat kecil itu dengan bidang dari alirannya diilustrasikan dengan gambar 1.2/1. Nah, pusat dari elemen volume itu XYZ. Kita juga dapat memotongnya untuk si elemen volume tersebut, dan juga kita dapat menghilangkan ya sebagian dari fluida tersebut. Nah, kita juga dapat meng-cut volume yang tegak lurus ya terhadap masing-masing dari 3 arah koordinat, dan kita juga dapat mengetahui ya di sini ya gaya yang dibutuhkan terhadap shaded surface ya untuk menggantikan gaya yang digunakan oleh si fluida, sehingga bisa dipindahkan lah bahasanya. Nah, kontribusinya terhadap gaya itu ada satu, gaya viskositas kesannya nih ya, viscous force ya, yang disebabkan oleh aliran. Lalu satunya itu adalah gaya tekanan, masa ya pressure force ya ceritanya, atau tekanan lah sini ya, yang menyisakan bahkan ketika fluida itu tidak bergerak. Nah, di sini secara umum viscous force itu tidak tegak lurus ya, ataupun tidak paralel terhadap permukaan elemen, tetapi di beberapa sudut ya terhadap permukaannya itu ditunjukkan di gambar 1.2/1 lah ceritanya. Yang ini nih gambarnya, yang tadi ya maksudnya, sehingga nanti ini ada, sorry ya, kita back dulu ya. Jadi di sini tuh setelah yang tadi dibicarakan ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang itu bagaimana stress atau momentum flux itu tau IJ itu dihubungkan dengan gradien kecepatan ya di dalam fluida. Nah, generalisasinya itu membutuhkan ya bahwa tau IJ itu tidak bergantung terhadap waktu. Tau IJ itu tidak dipengaruhi oleh perputaran murni dari fluida. Lalu fluida itu adalah isotropik, dan sistem aliran shear yang steady itu di gambar ini secara umum persamaan ini akan lebih sederhana ya ceritanya di persamaan 1.2/2. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ini tegak lurusnya, yang tadi ya gambarnya ya, yang mengarah ke sumbu X ceritanya. Kalau yang ini ke belakang berarti ke Y, yang satunya atas bawah berarti dia Z. Nah, ini adalah bentuk yang paling simple ya dari koordinat kartesian ya. Kalau ini tau XX, ini tau YY, berarti kan arahnya di X, flux momentumnya di X. Lalu tau XY itu sama dengan tau YX ya. Nah, ini bentukannya. Jadi ini adalah persamaan ya, atau ungkapan atau ekspresi ya, yang mengandung dua properti material, yaitu viskositas dan dilatasi viskositas K tersebut. Nah, biasanya ini untuk permasalahan fluida yang dinamik, K yang dapat didapatkan. Nah, di sini ada bahasan untuk gas dengan densitas yang rendah, teori molekulernya memberikan K-nya adalah nilainya 0. Nah, untuk si liquidnya dapat diasumsikan dia tidak dapat dimanfaatkan ya. Nah, sehingga turunannya itu menjadi 2/3 mu min K, yang tepatnya itu 0 ya. Sehingga K di sini tidak mempengaruhi dari stres viskos ya. Tapi bagaimanapun itu penting ya untuk
menggambarkan dari absorpsi dari gas poliatomik dan memahaminya di fluida dinamik liquid yang mengandung gelembung gas. Nah, sebagai yang kita temui ya sebelumnya, kuantitas dari komponen TOIJ itu punya dua subscript ya kan ya. Subscript yang pertama tensor, subscript kedua adalah tensor. Nah, di sini kita tidak perlu ragu ya untuk dari modified viscous itu dapat diperoleh. Kamu bisa dapatkan datanya di appendix A di halaman 687. Nah, di sini kita bisa juga melihat ya bahwa komponen dari TO itu diberikan di persamaan 1.27 yang ini ya. Terus di sini viscous stress momentum tensor itu dapat ditulis lagi ya vektor tensor notasi seperti ini. Nah, ini bacanya segitiga, VV seperti segitiga kebalik ya. Ini adalah tensor gradient velocity. Lalu VV ada tanda plusnya, seakan ini transportnya. Lalu ini apa bacanya? Bisa do juga bacanya ya. Unit tensor, VV ada divergence of the vector yang skalar. Ya, ini bisa dilihat ya. Ini saya tulis ulang aja agar kalau bahasa Inggris kan riwah ya bacanya lagi kalau nggak ditulis. Nah, terus di sini kita juga dapat simbol ya dari kedua tipe itu ini. Nah, dari knocker delta IJ itu digunakan untuk mengindikasikan tekanan itu normal ke permukaan. Nah, dari bentuk stres molekuler atau flux momentum molekuler itu dapat diadaptasi ya, diadopt karena keduanya dari P atau TOIJ itu bangkit ya dari pergerakan molekuler, interaksi dan collision. Ini dia. Nah, sebagai viscous stress ini 1.2 ya, komponen PIJ itu dapat diinterpretasikan dua hal. Ini sama viscous plus pressure. Kalau yang di atas adalah force, yang ini adalah flux ya ceritanya. Ini dia kalau yang ini arah dibagi dengan satuan area yang tegak lurus ya dengan arah I kalau kita ya, digunakan oleh fluida dengan lebih sedikit ya I-nya terhadap fluida ketika I-nya lebih besar. Nah, kalau yang di sini dia positif I, ini dia arah positif dari I XYZ lah atau R theta flux ya, itu positif, dan di situ adalah dari area yang kecil menuju ke yang besar. Oke, ini ada beberapa yang saya bisa lewatin, nanti kamu bisa baca ulang ya, karena itu hampir mirip dengan yang di atas. Oke, ini lumayan ya. Oke, tabel 1.2 ini summary-nya ya, dia molecular stress tensor ya ceritanya, ini bisa dilihat. Lalu yang ketiga adalah flow in curvilinear coordinate ya, itu dia cylindris dan spheris ya ceritanya. Jadi TOIJ itu dapat diinterpretasikan seperti ini juga dengan cara kamu lihat di tabel 1.2 itu kalau cylindrical kan RPZ bukan sih, atau saya salah ya, RPZ. Jadi saat si R dengan kondisi di sini direction normal to the shaded area-nya adalah R ya, RPZ ya. Lalu di sini adalah R komponen, theta komponen dan Z komponen, maka di sini adalah PRR sama dengan P ditambah tau RR. Lalu di sini sini R adalah theta, jadi PR theta sama dengan tau R theta. Sedangkan sini R dengan Z, PRZ sama dengan tau RZ. Jadi mirip juga dengan dia. Nah, beberapa peringatan juga digunakan bagaimanapun ketika kita mengekspresikan dari komponen tersebut viscous stress ya dari tensor itu dalam bentuk gradient velocity. Ya, jadi bisa pakai dari persamaan 1.27, tapi 1.27 sampai bawah ini 12 itu hanya buat untuk Cartesian. Lihat saja kalimatnya Cartesian koordinat ya. Oke, ini ada beberapa cerita ya, maksudnya dia yang menceritakan, bagus bukunya ini ya. Lalu di sini
Cartesian dan tidak dapat di-convert ke koordinat curve linear ya. Terus juga 12.13 itu dapat ditulis lagi full dalam Cartesian, cylindrical, dan spherical. Nah, appendix B.1 ya, di dalam B.1 mereka merekomendasikan mahasiswa awal itu tidak concern dulu ya terhadap hal-hal turunan persamaan ini ya, tapi lebih concern ya, kita tuh concern saja bagaimana menggunakan data hasil penelitian orang yang ditabulasikan. Nanti di chapter 2 kita akan mengambil cukup banyak latihan dari hal ini ceritanya. Nah, shear stress itu biasanya umumnya mudah ya untuk memvisualisasikan, tetapi normal stress dapat menyebabkan permasalahan secara konseptual. Contohnya tau ZZ itu adalah gaya persatuan luas dengan area Z di bidang yang tegak lurus terhadap arah ya si Z tersebut. Nah, untuk aliran yang incompressible fluida yang tidak dapat dimanfaatkan, convergent channelnya itu di figure 1.2/3 itu kita dapat mengetahui secara intuisi ya bahwa VZ itu meningkat dengan menurunnya Z, dan itu berdasarkannya mengacu ya pada persamaan 1.2/2, sehingga di situ stresnya itu non zero, tidak ada ya, ada di situ. Ini yang untuk fluida, jadi kamu cek lagi di halaman 22 yang ini. Oke, ini bawahnya bisa dilewat sama saya karena ini catatannya. Nah, ini gambar, jadi dilihat kalau di sini dia bilang gaya yang oleh fluida di arah plus theta, ini plus Z, ini plus Z, ini plus Z. Lihat di sini dia maunya adalah R d theta dz, R d theta dz, dr kali R d theta, yang ini dr kali dz. Jadi ini sudah ditentukan sama dia kecepatannya ke arah mana, termasuk juga yang spherical. Ini yang ini cone ya. Oke, yang selanjutnya di sini ini ada gambarnya ya. Ini langsung saya lewatin ya ceritanya, karena ada ini hanya tentang penjelasan ya. Oke, di sini yang gambar ini dia ada gambar pertemuan dua pipa ya. Ini kan pipa besar, ini nih pertemuan dua pipa ceritanya. Tolong dipelajari juga, dibaca ya man ya, karena ini keterangannya saja. Oke, satu bagian ini dulu ya, baru di-cut dulu videonya. Total momentum flux tensor berarti gabungin dari convective momentum flux dan molecular momentum flux ya ceritanya. Di sini tuh ada Cartesian curve linear ceritanya. Kenapa? Tadi kan harusnya Cartesian, terus si cylindrical dan spherical sebenarnya ini nanti ya. Nah, yang untuk Cartesian koordinat tuh pakai yang ini, sehingga nanti kalau di notasi tensornya vektor, total momentum flux tensor itu adalah yang ini, yang 1.3/2. Nah, sedangkan di curve linear untuk yang koordinat cylindrical, spherical di situ ya, kamu bisa pakai tabel. Dia sudah di resume ya ceritanya. Nah, sini sebagai catatan diulang lagi, cylindrical tuh R theta Z, sedangkan spherical tuh R theta flux ya kalau bahasa saya ya. Oke, di sini dia. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi ke viskositas data from experiment. Sampai jumpa lagi di channel DCU.